Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah berada di bulan Januari, bulan baru, tahunnya baru 2026. Tanggalnya 20 ini. 20 apa 19 ini? 19. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa umur kita bertambah 1 tahun. Karena bertambah tahun ini. Tapi hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Kenapa begitu? Karena umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti kita itu akan mati tahun berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, di mana, alasan kematiannya apa. Insya Allah sudah ditetapkan, sehingga semakin lama kita di dunia itu sebenarnya semakin dekat dengan kematian. Nah, oleh karena itu yang penting bagi kita mencoba untuk menghayati sebuah firman Allah dalam Quran yang menganjurkan kepada kita supaya kita itu koreksi diri, khususnya di tahun baru ini. Tapi tidak harus tahun baru, setiap saat. Tapi momen yang paling penting dalam tahun baru ini adalah koreksi diri, evaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah diri ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kita, tiap-tiap diri kita ini untuk memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Apa yang kita kerjakan kemarin untuk hari esok. Apa yang kita kerjakan di tahun 2025 untuk hari esok. Nah, kita evaluasi. Tentu amalan-amalan itu banyak. Banyak sekali amalan-amalan itu. Tapi yang penting, yang terpenting adalah menjaga iman kita agar bisa istiqomah. Kalau kita istiqomah berdoa kepada Allah, di dalam Quran saya lupa ayatnya, malaikat membisikkan kepada kita, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan pada kita. Ya, itu seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di tahun 2026 ini perlu untuk dievaluasi. Karena apa? Karena boleh jadi umur amalan-amalan kita selama ini kurang pas. Jangan sampai nanti ketika meninggal dunia kita menyesal. Sebab orang meninggal dunia itu pasti menyesal. Walaupun orang itu baik. Apalagi yang jelek.
Tapi yang baik itu menyesalnya bukan karena tidak melaksanakan perintah Allah, tapi setelah tahu pahalanya dia menyesal kenapa dulu tidak dientek-entek nama maliku cek pahalane akeh. Lah bagi orang yang mendustakan Allah, ketun, kepingin di depan lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Ini diperingatkan oleh Allah. Jadi kita semasa hidup ini diperintahkan untuk berinfak. Lah pokoknya infaknya jadi masalah. Katanya kok biasa, tapi masalah. Nah setelah dia mengabaikan lalu meninggal dunia, dia menyesal. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqo, maka aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal ingin di depan kembali supaya dia bisa beramal. Tapi sudah tidak bisa. Karena waktu di dunia itu waktunya menanam, di akhirat waktunya mengetam. Maka dijawab oleh Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Nah ini sudah jelas bahwa jatuh tempo itu sudah dipastikan oleh Allah. Walaupun kita lari dari kematian itu, kemana saja kita lari, kalau takdirnya itu terbunuh, dia akan menuju pada tempat pembunuhan itu. Maka diceritakan dalam Quran surat 3 ayat 154 itu begini. Ternyata dalam pasukan Rasulullah itu ada yang munafik. Yang munafik ini ngemposi yang lainnya. Karena apa? Dia takut mati. Sehingga dia melarikan diri, bersembunyi di dalam rumah. Maka Allah turunkan ayatnya yang di akhir 154 surat 3 itu, walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzajiihim. Walaupun kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, jika kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhannya itu. Coba itu. Berarti sudah ditakdirkan itu sebabnya matinya kenapa? Sudah ada semua. Maka di tahun yang baru ini adalah paling tidak kita bisa untuk memperkuat keimanan kita, menjaga tauhid kita. Karena ajaran Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan itu cuma satu, tauhid. Tauhid artinya apa? Hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menggabungkan dan juga menyembah Allah, juga menyembah Tuhan selain Allah di samping Allah. Harus murni satu. Dan tiap hari kita ucapkan, kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kadang-kadang kita itu dusta. Ya, kita janji seperti itu, tapi kadang-kadang kalau ada kesulitan larinya tidak kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Bukan jalan tol. Jalan lurus itu Islam. Lah setelah ditunjukkan Islam, nggak mau. Karena merasa abot dan sebagainya. Nah, ini kita menipu, nggak terasa kita. Makanya di tahun ini kita bisa memperkuat keimanan kita. Lah, keimanan itu bisa diperkuat dengan jalan macam-macam. Salah satunya adalah membaca Quran. Di dalam Quran disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah, karena fungsi Quran itu kan banyak ya, ada sebagai fungsi sebagai petunjuk, juga sebagai petunjuk orang yang bertakwa, juga sebagai sifat,
sebagai obat dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa kita melihat sejarah para orang soleh, khususnya para nabi, seperti Nabi Ibrahim. Itu kenapa diceritakan dalam Quran itu supaya kita menteladani. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang paling disintainya, putra yang soleh. Abot itu. Dan arek betik kan arek soleh, manut semua. Disuruh menyembelih. Maka perintah itu disampaikan kepada Ismail. Ditunjukkan bahwa dia melihat dalam mimpi Ibrahim ini menyembelih dirinya. Bagaimana pendapatmu? Jawabnya membuat bulu kuduk ini berdiri. Dia menjawabnya apa? Ya abatifal, wahai bapakku, laksanakanlah matuk marun apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Loh manut. Tadi anaknya nggih jos, bapak ya jos. Sak bojone pisan. Sak ibuke Ismail ini ditinggal yang padang pasir. Mari ditinggal Mbak Ibrahim. Ijen kali Ismail tok. Akhirnya sampai bengok. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku? Kurang lebih seperti itu. Gak direken Mbak Ibrahim. Lalu baru terakhir istrinya ngomong, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mandek noleh, betul ini perintah Allah. Apa jawabnya? Si istri tadi, kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Coba ini. Saya keluarga loh hebat semua. Ya karena dia membawa anak kecil sehingga butuh air, butuh macam-macam, dia mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Maka menjadilah syariat ibadah haji, menjadi manasik haji, yaitu dari Sofa ke Marwah yang disebut sa'i. Kemudian Allah berikan pertolongan, kakinya Nabi Ismail itu ke tanah itu akhirnya mengeluarkan air, sekarang menjadi sumur Zam-zam. Apa rahasianya? Ibrahim kok bisa seperti itu, bisa taatnya seperti itu. Ternyata kalau kita pelajari semua, itu adalah sebuah ujian. Karena Ibrahim terlalu mencintai kepada anaknya, diuji. Kecintaannya cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Disuruh sembelih itu. Apa buktinya kalau itu ujian? Ketika akan digorok, lalu Allah berfirman untuk diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Dites. Nah ini kalau kita analisa dengan Quran itu pas. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah ya. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kamu keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumah indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah katakan perintahnya. Berarti Ibrahim mencintai apa yang ada di dunia itu masih kalah dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Loh ini loh rahasianya. Maka siapa bisa mencintai Allah lebih dari segala-galanya, dia akan dapat merasakan lezatnya iman. Dia akan dapat merasakan lezatnya dalam beragama ini. Nah, kenapa kita kadang-kadang tidak terasa apa-apa dalam beragama ini? Karena kecintaan kita kepada benda-benda di dunia itu lebih tinggi dibandingkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu karena Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, siapa yang memiliki 3 hal akan merasakan lezatnya iman. Mencintai Allah lebih dari segala-galanya, dan seterusnya itu saya lupa yang 2. Intinya begitu.
Nah di sini ya kita dapat menemukan rahasia kenapa Ibrahim tingkat keimanannya luar biasa. Dan Ibrahim itu juga level imannya berada pada level ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Tidak jari ini tapi melihat dengan mata kepala. Itu akan beda. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya Ibrahim? Qala bala, mboten ngoten ya Allah, kula percaya dos walakil litatma'inna qalbi. Ananging supados manah kula niki dadi tenang. Loh, gak tenang rasa. Nabi loh ini. Ternyata latar belakangnya apa? Setelah dia berdakwah kepada Raja Namrus, dia bilang bahwa Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dibalas kan raja itu, masih aku ya iso. Bahwa dia narapidana tak patenani mesti mati. Tak jarang urip. Ya benar. Ternyata mempengaruhi. Maka ditanyakan kepada Allah itu bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Nah setelah dijawab seperti itu, maka Allah berfirman kepada Ibrahim, "Fakhud arba'atam minat tawir." Ambillah 4 burung. Fasurhuna ilaika, lalu hancurkan olehmu. Kemudian letakkanlah di atas gunung, tiap-tiap gunung itu. Sumada'uhunna yaktina kasaya. Lalu panggillah burung yang sudah dihancurkan tadi, yang diletakkan di pada tiap-tiap burung tadi. Yakni mereka akan datang kepada kamu dengan bersegera, dan itu disaksikan oleh Ibrahim. Maka melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, makanya hebat. Nah kalau kita bisa mencapai level seperti itu, tingkat level seperti itu ya bisa sebenarnya. Itu melalui teknologi cloning. Teknologi cloning itu adalah teknologi penggandaan makhluk. Fotokopi, tapi bukan fotokopi kertas, tapi fotokopi makhluk, baik hidup atau mati. Karena apa? Prosesnya begini. Pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Pembuahan itu ada kalanya dari sel tubuh. Kalau yang umum itu dari sperma bercampur dengan sel telur menjadi pembuahan. Tapi ada pembuahan yang berasal dari sel tubuh. Sel tubuh orang mati atau masih hidup. Itu disenyamakan dengan sel telur, maka terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke vagina, lalu di dalam perut itu akhirnya berkembang menjadi janin. Setelah lahir, itu sama dan sebangun dengan yang memiliki sel tubuh tadi. Dan itu sudah dibuktikan berkali-kali. Nah ini membuktikan kepada kita bahwa makhluk yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Karena nanti kalau pada hari kiamat itu ditiupkan trompet, ya, lalu turun hujan. Nah kalau hujan ini lalu mengandung sel telur, dilewer nang kuburan, bertemu dengan sel tubuh ya, DNA kalau orang sekarang terjadi peristiwa cloning. Teng pecudul urip maneh. Wallahu alam, tapi ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Lainnya akan memperkuat kepada kita dengan mata kepala sendiri bahwa kita bisa meningkat, paling tidak masih di bawah Ibrahim, tapi sudah ada peningkatan bahwa informasi agama yang mengatakan bahwa nanti akan dihidupkan kembali itu sangat mungkin. Termasuk juga sebagai jawaban terhadap tuduhan Nabi, tuduhan ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa itu bernama Maryam, tidak punya suami, meteng. Pikiran di otak kita mesti berzina, karena pikiran kita terjadi percampuran sperma dengan sel telur. Itu pikiran kita.
Tapi boleh jadi tidak pakai seks. Jadi tadi cloning bisa jadi pembuahan. Jangankan begitu. Ada kambing kacangan itu nggak pakai lanangan yang desek-desek pun meteng. Bisa. Ya, maka dengan itu cloning itu bisa membuktikan juga bahwa Maryam tidak selingkuh. Perawan suci. Ya, itu salah satu contoh, tapi sudah dibenarkan oleh Allah dengan anaknya yang masih kecil, Nabi Isa masih bayi itu bisa ngomong untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang enggak benar itu. Nah, ini salah satu kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua, kebetulan ini pas bulan apa nih? Rajab ya. Juga ada peristiwa yang menggawok, peristiwa yang mengagumkan, menakjubkan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kalau kita perdalam itu bisa menambah mantapnya keimanan kita. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu suatu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah di sana menyelesaikan satu tugas, lalu dilanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, harus menembus 7 lapis langit. Mana yang mengagumkan? Karena ditempuh oleh Rasulullah pulang pergi itu hanya 7-8 jam. Karena tidak sampai semalam. Setelah Isya pulang sebelum subuh. PP. Padahal secara teoritis 1 lapis langit itu harus ditempuh berjuta-juta tahun. Dengan kecepatan di dunia paling cepat sekarang ini adalah kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 per detik. 300 per detik. Kalau per menit berarti dikalikan 60. Kalau 1 jam dikalikan 60 lagi. Kalau kita hitung per jam, itu saya hitung ketemu 1.080.000.000 kilometer per jam. Kecepatan gila. Ya. Itu harus berjuta-juta tahun, 1 lapis langit. Padahal itu 7 lapis langit. Gawok no. Ini sungguh luar biasa. Nah, ternyata kenapa Rasulullah bisa sampai ke sana itu karena Rasulullah tidak berangkat sendiri. Diantar. Apa buktinya? Quran mengatakan begini. Subhanalladzi, Maha suci Allah, zat yang asra telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Abdi itu abdu itu berarti jasad dan roh, berarti belegeri menungso. Boten ruwe tok, boten. Nggih. Berarti Allah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad tadi lailan ing wektu wengi pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi itu sejak dulu terkait keagamaan sampai sekarang. Perang-perang terjadi di sana itu kan karena persoalan agama. Cuma dibungkus dengan macam-macam itu. Sejak dulu sampai sekarang tidak selesai. Barokna alladzi barokna kaulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Untuk apa Allah perjalankan itu? Kata Allah, linuriyahu, supaya ingsun duduno marang Muhammad min ayatina, setengah saking piro-piro ayat ingsun. Jadi memperlihatkan kepada Nabi Muhammad kekuasaan Allah. Salah satunya kecepatan yang tidak terhingga. Zaman dulu ya sulit, apalagi kalau sekarang masih bisa diilmiahkan. Kalau zaman dulu jarang orang percaya, yang percaya cuma satu, Abu Bakar. Makanya Abu Bakar diberi julukan apa? Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar yang membenarkan. Innahu wasamiul basir, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Nabi kita Muhammad Isra-nya itu bukan berangkat sendiri tapi diberangkatkan naik sesuatu. Nah nanti naik sesuatu, naik apa ini? Kita ilmiahkan nanti. Karena kalau kita tidak memberikan alasan secara ilmiah, orang kafir nggak percaya. Kalau kita bawakan Quran aja kan nanti kita yang percaya. Orang kafir nggak mau itu. Harus masuk akal, harus logika. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi peristiwa-peristiwa yang menggawok nongeng ini itu juga pernah terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah menggemparkan juga takjubnya hampir sama dengan takjubnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bisa kita lihat dalam Quran surat 27. Surat 27 surat apa? Naml ya. Surat Naml itu surat semut. Ayatnya 38 sampai 40. Diceritakan singgasana Ratu Bilqis dipindahkan dalam sekejap. Nabi Sulaiman menantang kepada kelompok jin untuk memindahkan singgasana. Jadi anak buahnya Nabi Sulaiman itu jin dan manusia. Dan hebatnya Nabi Sulaiman itu bisa ngomong sama binatang. Jadi itu Nabi sing soge dikai kepintaran luar biasa. Lah jin bangsa favorite bangsa jin ini ngomong menyanggupi mengatakan mampu memindahkan singgasana sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Luar biasa nih. Dikatakan begini dalam Qur'annya, qala ya ayyuhal malau, qala ya ayyuhal malu, ayyukum ya'tini bi asriha qabla ayyatuni muslimin. Berkatalah Nabi Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ini ngomongnya Ifrit, nah ini kesanggupan Ifrit membawa singgasana kepada Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman duduk sudah datang. Luar biasa. Lalu ayat berikutnya mengatakan, qala allazi indahu ilmun minal kitabi, dan berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab, ana atika bihi, aku akan datangkan singgasana itu kepadamu qabla an ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Mau coba ini menungso nih akan mendatangkan singgasana itu sebelum Sulaiman berkedip. Wah, kecepatan bagaimana? Loh, ternyata ada orang sakti itu dulu itu. Nah ini pemberian Allah. Tapi Nabi Muhammad itu sakti bisa nembus begitu, diberi oleh Allah alatnya. Falamma ra'ahu mustaqiron. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu mustaqiron, yang terletak indahu di sisinya, ngomong deh, qala hadza min fati rabbi, ini adalah dari karunia Tuhanku, liyabluwani, supaya Allah nyuji marang ingsun, wa askuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Ngerti nih, dicoba.
Waman sakaro moko sapane wong kang syukur fa innama moko sak temene yaskuru li nafsi mongko syukur marang awake dhewe. Waman kafaro lan sapane wong kang kufur fa inna rabbi moko sak temene Tuhanku Ghaniyun Karim zat kang suci karimun tur maha mulya. Nah niki ternyata sing nggawa singgasanane mang mboten jin tapi menungso sing ahli kitab. Mampu ternyata. Loh kok bisa ya? Loh kalau Allah berkehendak enggak ada barang sulit. Nanti artinya kesaktian itu ada. Yang kesaktian yang diberikan kepada Nabi namanya mukjizat. Ya, itu adalah bentuk-bentuk yang pernah terjadi di alam dunia ini selain Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sudah terjadi seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi teknologi orang bertakwa yang mempunyai ilmu dari kitab tadi mengatakan bisa memindahkan singgasana sebelum mata Sulaiman berkedip. Nah, kemudian singgasana Ratu Bilqis pindah ke hadapan Nabi Sulaiman. Kalau pindah ke Nabi Sulaiman ya, kalau bilang bahwa teknologi manusia hanya bisa mengirim soft copy dengan waktu singkat walaupun jaraknya jauh, misalnya SMS atau WA, kita kirim ke Amerika diluk teko ya. Tapi itu cerita Nabi Sulaiman yang pindah head copy atau singgasana betulan yang pindah dalam waktu yang singkat juga. Tip isteko. Ini luar biasa. Teknologi teleportasi itu diwujudkan lagi oleh Allah kepada manusia yang bertakwa. Jadi dulu Rasulullah itu lebih dahsyat teleportasinya, menembus 7 langit hingga ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu kurang lebih semalam. Jadi secara ilmiah Isra Mi'raj gampang untuk dicerna. Kalau zaman dulu mungkin susah untuk dicerna. Tetapi kebanyakan kita juga tidak percaya. Apalagi orang-orang non-muslim tambah gak percaya. Maka kita buktikan secara ilmiah ataupun Quran. Jadi ada 2 pendekatan untuk membuktikan kebenaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan ayat-ayat Quran dan dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tertulis di alam, yang berada di alam ini tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ya semisal apa? Semisal gas yang paling ringan atau matahari dengan rinciannya yang detail, itu tidak ada dalam Quran. Yang ada cuma matahari dan bulan itu beredar menurut kehendak Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, kita lihat sekarang falsafah matahari. Ini membuktikan bagaimana Rasulullah itu bisa Isra. Matahari itu sebuah planet seperti bola api yang mengeluarkan panas dan mengeluarkan sinar. Konon sinar matahari sampai ke bumi itu memakan waktu jutaan tahun. Baru sinarnya sampai ke bumi. Jadi sinar yang kita terima mangai isuk itu jutaan tahun yang lalu baru sampai, saking adil. Semua yang mendekat kepada matahari akan fana, hancur. Hanya ada satu yang bisa mendekat kepada matahari, yaitu sinarnya sendiri. Kok bisa? Karena sinarnya terbit dari matahari itu sendiri. Nah sinarnya ini zatnya sama dengan matahari itu sendiri. Jadi kesimpulannya zat yang sama itu bisa bertemu dengan zat yang sama. Karena sinar matahari tadi terbitnya dari matahari itu sendiri.
Maka ketika bertemu dengan matahari tidak fana. Yang lainnya fana, hancur. Jadi kesimpulannya zat yang sama bisa bertemu dengan zat yang sama. Nah, sekarang kita melihat falsafah yang namanya gas. Gas paling ringan, kemudian kita masukkan ke dalam balon, lalu balon kita ikat, terus kita lepas. Balon itu akan naik ke atas, tidak ke bawah. Naik ke atas terus. Berhenti apa enggak ini? Kalau berhenti di mana berhentinya? Ternyata balon ini terus naik. Dia baru berhenti kalau udara di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di dalam balon, ada di luar balon itu. Kalau ada kesamaan zatnya yang dalam balon sama dengan yang ada di luar balon, maka balon itu akan berhenti. Jadi situ berhentinya. Berarti zat yang sama bisa bertemu dengan zat yang sama. Nah, Rasulullah itu bisanya sampai Isra dan Mi'raj yang begitu jauhnya seperti itu karena dia naik sesuatu, diperjalankan. Nah, orang bilang itu naik buraq. Buraq itu apa? Buraq itu maknanya kilat. Berarti naik sesuatu yang kecepatannya laksana kilat. Lah oleh seorang profesor doktor yang ahli sufi itu dia menjelaskan bahwa yang dipakai Rasulullah naik itu tadi, alatnya itu tadi namanya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Nurullah, cahayanya Allah. Lah itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 24 ayat 35. Gambaran cahaya Allah itu kayak apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya kamiskatin fiha misbah, seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Dan di dalam lubang yang tidak tembus itu ada pelitanya. Al-misbah. Lah al-misbahu itu pelita itu fi zujajah di dalam kaca. Memang biyen niku zaman biyen niku lampu oblek itu kayak kaca, setum tambah bentel. Niki nggih sampeyan. Dilebokno kaca, kacane mboten kaya setum ngoten. Di sini disebutkan az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Kacanya itu laksana bintang yang gemerlapan. Yuqadu min sajaratin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun, pohon zaitun la syarqiyati wala gharibiyah. Tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah baratnya. Ya kadu zaituha, hampir saja minyaknya itu tadi yudhi'u, menyinari walau lam tamsa sunar, walaupun tidak tersentuh oleh api. Gambaran cahaya Allah yang tadi. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya dilawuli nurihi, Allah memberikan petunjuk pada cahayanya tadi mayasa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang dikehendaki waktu itu Nabi kita Muhammad diberi cahaya itu, dipakai untuk Isra dan Mi'raj. Wa yatribullahul amsala linnas, Allah menjadikan perumpamaan itu untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu alimun, itu mengetahui. Inilah alat menurut Profesor Doktor yang ahli sufi tadi namanya Qadirun Yahya itu. Yang dinaiki Rasulullah itu ya ini, cahaya Allah. Lah cahaya Allah ini berasal dari Allah. Berarti zatnya sama. Tadi teori bagaimana? Zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Lah ini nur Allah ini dari Allah. Zatnya sama, maka bisa bertemu dengan Allah. Itu kuncinya. Ini ilmiahnya seperti itu. Ya.
Jadi cahaya itu diperoleh karena kedekatan. Jadi cahaya itu bisa diperoleh oleh kita, cuma tidak sedahsyat itu. Cahaya itu diperoleh karena kedekatan seseorang hamba kepada Tuhannya. Bisa melalui ketaatan kepada Allah, bisa melalui zikir kepada Allah. Sebab cahaya Allah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Rasulullah pernah mengatakan, seseorang itu apabila hatinya mendapatkan cahaya Allah, maka hatinya menjadi lapang dan tenang. Rasulullah bersabda begini, innan nura idza dakhala qalba infasakha wan syaraka. Sesungguhnya cahaya Allah itu apabila masuk ke dalam dada, maka hati menjadi lapang dan tenang. Lalu sahabat bertanya, apakah yang demikian itu ada tandanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tajafa antaril ghurur wal inabati ila daril khuld wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari daril ghurur. Daril ghurur itu dunia. Nah, bagaimana menjauhkan diri dari dunia mau kita hidup di dunia? Ini maknanya supaya kita nggak kedonyan. Kalau kita punya harta kemudian kita letakkan di lemari itu benar. Yang nggak pas itu kalau diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau dikeluarkan sakit. Kalau di lemari tidak ada masalah. Itu maknanya supaya kita tidak kedonyan. Jadi menjauhkan diri dari ghurur wal inabati ila daril khuld, dan sadar menyadari bahwa dia akan kembali kepada negeri kelanggengan yaitu akhirat. Dia akan mati. Sadar. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orang itu akan mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Tiga item ini kalau orang memiliki, mesti orangnya baik. Karena dia sadar akan meninggal dunia. Kita kan sadar kalau akan meninggal dunia, tapi persiapan kita kurang. Beda kalau orang sudah siap. Maka falsafahnya, orang yang sudah siap dengan kematian itu hakikatnya dia akan bertemu dengan kekasihnya. Karena dia cinta kepada Allah. Dengan kematian itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah. Itu falsafah orang-orang sufi itu seperti itu. Maka sering dia itu bermunajat, zikir, itu menghebatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang tersebut menjauhkan diri dari negeri yang menipu yaitu dunia, artinya orang itu tidak kedonyan dan sebagainya. Sekarang kita kembali kepada negeri kelanggengan, yaitu sadar dia akan mati dan akan kembali kepada akhirat. Nah, kalau orang itu senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lama-lama hatinya itu hidup. Kalau artinya hidup itu tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Kalau kita memiliki ilmu ini, kita bisa melihat orang itu hatinya hidup atau mati. Jadi hati yang hidup itu ibarat ikan di lautan walaupun sak jempolan, berada di lautan itu pirang-pirang puluh tahun. Kalau ikan itu hidup, maka rasanya ikan itu tetap tawar, tidak bisa asin. Karena apa? Dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati, nggak pakai puluhan tahun, mati langsung kita letakkan di air asin, langsung asin. Itu artinya kalau hati itu mati, maka mudah terkontaminasi oleh asinnya masyarakat, oleh asinnya lautan. Jadi kalau hati hidup itu berada di lautan masyarakat yang ombaknya bermacam-macam, ada penjahat, ada penipu, ada koruptor dan sebagainya. Kalau dia kumpul penipu akan jadi penipu. Kalau dia kumpul penjudi akan jadi penjudi. Itu kalau tandanya hati itu mati. Tapi kalau hati itu hidup, walaupun kumpul siapa saja, dia tetap istiqomah, tidak akan terkontaminasi oleh gejolak-gejolak yang ada di masyarakat itu. Berarti bagaikan ikan di lautan tadi. Walaupun masuk dalam air asin,
diterjang ombak dari kanan, kiri, bawah, atas dan sebagainya, selama hati itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar karena tidak bisa masuk asinnya ke dalam tubuh ikan itu. Itu adalah gambaran-gambaran hati yang hidup. Itu diperoleh kalau orang itu dekat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Zikir itu ada dua model. Yang satu diucapkan dengan jahar. Jahar itu diucapkan dengan lesannya. Ada yang diucapkan dengan hati. Namanya zikir sirri. Kalau zikir yang diucapkan itu zikir jahar. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita buktikan bisa kan? Jadi gimana ya Pak Ibu Didi? Mang menitnya. Kita buktikan bahwa secara Qur'ani Rasulullah betul-betul berada di Sidratul Muntaha, tempat yang tinggi. Ini kita mengacu kepada surat Najm ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Lan teman-teman Muhammad ningali malaikat dalam wujud asli naslatan ukhra, dalam kali yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di Sidratul Muntaha. Ini dijelaskan oleh Quran. Jadi Muhammad melihat berada di Sidratul Muntaha. Inda Jannatul Ma'wa. Di situ ada surga tempat tinggal. Idyaksa Sidrata Mayaksa. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi intinya ini membuktikan, Quran yang membuktikan bahwa Isra tadi bisa dilakukan oleh Nabi karena diperjalankan. Kemudian bukti bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha ada di dalam Quran surat 53 ayat 13. Jadi secara teks Quran terbukti, secara ilmiah juga terbukti dengan falsafah matahari tadi, juga dengan falsafah gas yang paling ringan tadi. Jadi dengan bukti itu diharapkan kita semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Itu yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad khususnya dan umumnya kepada kita, sehingga dengan membahas ayat ini maka iman kita diharapkan semakin bertambah. Mantan maaf ya, karena sudah isya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.